Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ustazah Hamidah dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, kita sudah memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu bab 12 tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama yaitu perjuangan menghadapi kaum Yahudi. Permusuhan Yahudi. Sejak lama orang-orang Yahudi selalu mengabarkan kepada orang-orang Arab di Madinah akan datang Nabi akhir zaman. Mereka menduga Nabi akhir zaman dan itu berasal dari Bani Israel. Setelah mengetahui bahwa dia datang dari bangsa Arab, mereka berbalik memusuhinya. Kemudian perang Bani Qainuqa. Pada tahun kedua Hijriah, Bani Qainuqa yaitu sebagian kelompok Yahudi mengkhianati perjanjian yang dibuat bersama Rasulullah. Hingga terjadilah perang Bani Qainuqa. Mereka dikepung selama 15 hari hingga menyerah. Mereka meminta kepada Rasulullah agar dibebaskan dan sebagai imbalannya umat Islam diizinkan untuk mengambil alih harta mereka setelah meninggalkan kampung halamannya. Kemudian terjadi perang Bani Nadir. Pada tahun keempat Hijriah terjadi perang Nadir. Disebabkan karena golongan Yahudi ini mengkhianati perjanjian mereka dengan umat Islam. Kasusnya ketika Rasulullah berkunjung ke Bani Nadir bersama para sahabat, mereka melakukan makar untuk membunuhnya. Allah memberitahu Rasulnya tentang makar mereka dan beliau pergi meninggalkan kampung Bani Nadir. Selanjutnya Nabi mengirimkan tentara untuk mengepung dan mengusir mereka dari Madinah. Mereka menyerah dan serta minta izin untuk meninggalkan Madinah dengan membawa keluarga dan harta kekayaan mereka tanpa membawa alat-alat perang. Kemudian perang Bani Quraidah. Pada tahun kelima Hijriah terjadi perang Bani Quraidah, lagi-lagi disebabkan karena mereka mengkhianati perjanjian dengan umat Islam. Kasusnya ketika mereka bergabung bersama Quraisy untuk memerangi dan mengepung umat Islam di Madinah dalam perang Khandaq. Setelah itu Quraisy kembali ke Mekah. Allah memerintahkan Rasulullah untuk memerangi kelompok Bani Quraidah ini. Sejumlah 3.000 tentara Islam dikerahkan untuk mengepung selama 25 hari hingga akhirnya mereka menyerah. Kemudian perang Khaybar. Perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Perang ini terjadi karena kelompok Yahudi ini selalu menjadi ancaman bagi keamanan umat Islam di Madinah. Di antara pengkhianatan mereka adalah bersekutu dengan Quraisy melawan umat Islam dalam perang Khandaq. Itu artinya Bani Quraidah mengkhianati perjanjian mereka dengan Rasulullah. Yang berikutnya yaitu B. Perjuangan menghadapi musyrik Madinah. Yang pertama, perang Qatafan. Pada tahun ketiga Hijriah, Rasulullah bersama para sahabat berangkat untuk memerangi kabilah Qatafan karena mereka berencana untuk menyerbu kota Madinah. Ketika mendengar keberangkatan Rasulullah, mereka melarikan diri dari puncak gunung hingga tidak terjadi pertumpahan darah. Kemudian yang kedua ada perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah karena diketahui mereka berencana untuk memerangi umat Islam di Madinah sehingga Rasulullah mendahului untuk memerangi mereka. Kemudian yang C, perjuangan menghadapi kaum Quraisy. Perang Badar pada tahun ke-2 Hijriah terjadi perang Badar besar. Rasulullah bersama 313 orang sahabat keluar untuk menghadang kaum Quraisy yang kembali dari perniagaan mereka dari Syam. Ketika Quraisy mengetahui rencana ini, mereka diberi bantuan 950 orang tentara dari Mekah hingga terjadilah perang di Badar, yaitu antara Madinah dengan Mekah.
Dalam perang ini umat Islam diberi kemenangan oleh Allah dengan bantuan bala tentara malaikat. Mereka yang gugur sebagai syahid berjumlah 14 orang, sedangkan yang binasa dari kaum kafir Quraisy sebanyak 70 orang termasuk Abu Jahal, serta 70 dari mereka berhasil ditawan. Dengan kemenangan ini Allah muliakan agama Islam dan meninggikan perjanjiannya. Kemudian perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, 3.000 tentara Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan berangkat untuk melakukan balas dendam atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Al-Abbas bin Abdul Muthalib menyampaikan berita ini kepada Rasulullah di Madinah. Nabi segera bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau mengusulkan untuk bertahan di Madinah, tetapi kebanyakan sahabat bersikeras mengusulkan untuk berperang di luar Madinah hingga beliau mengalah. Kemudian ketiga, perang Khandaq atau perang Ahzab. Pada tahun kelima Hijriah terjadi perang Khandaq atau disebut juga perang Ahzab. Disebut perang Khandaq atau parit karena Nabi Muhammad menerima usulan Salman Al-Farisi untuk menggali parit yang mengelilingi Madinah sebagai pertahanan dan menghindari serangan musuh. Disebut perang Ahzab atau sekutu karena Quraisy bersekutu dengan Yahudi dan kabilah-kabilah Arab untuk memerangi Islam dan mengepung Madinah. Kemudian yang keempat, Bai'at Ridwan dan perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah berangkat ke Mekah bersama 1.500 orang untuk menunaikan ibadah umroh. Tujuannya mereka untuk berperang dan tidak membawa senjata. Saat di Hudaybiyah, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada Quraisy tentang maksud kedatangan umat Islam. Yang kelima, pembebasan Mekah atau Fatu Mekah. Pada tahun ke-8 Hijriah, kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan membantu golongan yang memusuhi umat Islam. Sebagai balasannya, Rasulullah membawa 10.000 tentara untuk menaklukkan Mekah. Abu Sufyan yang mengamati kekuatan umat Islam menjadi takut. Dia ditangkap dan dibawa ke hadapan Rasulullah hingga masuk Islam dengan sukarela. Umat Islam berhasil menaklukkan Mekah tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti. Kemudian perang di Masjid Haram, Rasulullah berpidato menyampaikan hukum-hukum Islam. Kemudian satu persatu orang-orang Quraisy maju untuk bersumpah setia dan memeluk Islam di hadapan Rasulullah. Bagian D tentang perjuangan menghadapi bangsa Romawi. Yang pertama ada perang Mut'ah. Pada tahun ke-8 Hijriah terjadilah perang Mut'ah. Penyebabnya karena orang musyrik membunuh Harits bin Umar, yaitu utusan Rasulullah yang akan mengirimkan surat kepada gubernur Busra di Syam, yaitu wilayah kekuasaan Romawi. Rasulullah menyiapkan 3.000 orang tentara, sedangkan kekuatan Romawi sebanyak 200.000 orang. Tentara muslim terdesak hingga para jenderal muslim seperti Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha gugur sebagai syahid. Pasukan kemudian dipimpin oleh Khalid bin Walid berangkat pertolongan dari Allah dan taktik peperangannya umat Islam mendapatkan kemenangan. Kedua, ada perang Tabuk. Pada tahun ke-9 Hijriah terjadilah perang Tabuk. Meskipun tidak sampai terjadi pertumpahan darah, mereka ini disebut Jaisi al-Usyarah, yang artinya pasukan yang sulit karena terjadi pada puncak musim panas, paceklik, dan menunggu panen kurma. Perang ini disebabkan oleh berita bahwa tentara Romawi telah menyiapkan pasukan untuk memerangi umat Islam, sehingga Rasulullah segera menyiapkan 30.000 tentara. Perjalanan yang jauh dan jumlah tentara yang banyak membutuhkan biaya yang besar. Umat Islam diminta untuk berinfak. Selanjutnya, Haji Wada. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji bersama 90.000 sahabat. Meskipun pertama kali Rasulullah melaksanakan ibadah haji, ia disebut Haji Wada atau haji perpisahan terakhir, karena setelah itu tidak pernah melaksanakan ibadah haji lagi. Tidak lama setelah itu Rasulullah meninggal. Pada waktu wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menerangkan bahwa Islam telah sempurna diturunkan, nikmat telah sempurna diberikan, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi Islam sebagai agama yang dianut oleh umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.